Tanggal berapa? 13. Ali. Ale. Ale. Sheila. Sini. Oke, hari ini yang nggak hadir cuma Pak Is, masih izin. Nah, kemarin materi kita terakhir apa? Cerita Pan. Masih kemarin udah selesai. Hari Rabu juga kita sudah Oke, kita hari ini masuk dalam materi baru. Saya berharap kalian semua dapat mengikutinya dengan baik. Kemarin-kemarin yang sudah kita evaluasi bersama, harus kita ingat-ingat lagi apa saja kemarin yang sudah kita evaluasi bersama, terutama tentang pembelajaran di kelas. Oke, sebelumnya saya mau bertanya pada kalian. Di sini kalian ada yang pernah menjelaskan tentang urutan atau cara dalam melakukan sesuatu ini? Misalkan kemarin si Alek ya, kemarin yang namanya saya ya, yang grade ya, satu sama lain tentang cara gimana, nanya siapa kemarin ke Habizah, terus Habizah jelasnya gimana cara-caranya? Coba gimana? Berikutnya gimana ya? Pertama saya nyiram nama wordnya dulu, nanti diubah dulunya, terus di-share, di-cek dulu ke folder, terus habis itu baru di-import ke itu dia caranya mengunggah file atau kemarin kan cerita fantasi dalam sebuah graph. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks yang berhubungan dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh si Habizah. Berhubungan dengan apa? Urutan, cara dalam melakukan sesuatu. Oke. Coba saya minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini rebus. Ada yang pernah membuat mie rebus sendiri? saya. Oke, coba waktu anak jelaskan bagaimana urutannya dalam membuat mie rebus. Aldi, urutan membuat mie rebus. Oke, Kevin, coba. Pertama Buka bungkus, terus taruh bumbu di mangkok. terus Tergantung mau direbus atau digoreng ya. Lalu aku panaskan terlebih dahulu sebelum menumpahkan air di dalam panci di atas kompor. Setelah air itu mendidih, taruh di dalam air di dalam panci. Diaduk-aduk sampai air ini sudah tidak keras. ya, Lalu terus tiriskan di mangkok. Tambahkan air biar aduk dan oke, itu cara membuat mie rebus. rebus. Nah, kalau mie rebus yang sehat, biasanya kalian kuahnya itu air bekas rebusannya dibuang, Bekas bapak. dibuang, Buang. berarti kuahnya pak masak yang baru, Iya. panas yang baru. Iya. Oke, betul. Nah, sekarang coba dilihat. Terlihat? Nah, cara memasak mie instan yang sehat. Ini dia. Caranya yang pertama, rebus sayurnya terlebih dahulu. Tadi Kerti nggak pakai sayur ya? Kenapa? Buat sayur. Pakai saus. Enak banget Saus yang enak. Itu juga enak. Biasanya nggak ada wortel, Pak. Nah, yang kedua, setelah matang, simpan
simpan sayurnya di mangkok merah. Karena maksudnya warnanya merah. Kemudian masukkan mie ke dalam air mendidih. Tiriskan mie dan buang air bekas rebusan mie. Nah, dalam air bekas rebusan mie itu banyak mengandung minyak dari mie yang garam. Jadi lebih baik buang. Nah, kemudian masukkan bumbu dan isi. Jangan dimakan minyak, tapi kasih ke kucing, lalu makan rebusan sayur yang ada di mangkuk merah. Ini adalah cara kita memasak mie instan yang sehat. Minyak dikasih ke kucing, sayurnya dimakan oleh si. Cara membuat mie instan yang sehat. Ini yang dinamakan dengan teks prosedur. Prosedur. Gimana kalian biasanya menemukan teks prosedur? Di brosur. Itu di tutorial bikin itu. Di tutorial, terus Di tutorial. di belakang kemasan atau bungkus makanan. Gimana? Itu cara Ya, biasanya teks prosedur ini banyak kita jumpai dalam belakang produk yang bisa dimasak, sebuah produk. Jadi belakang sebuah produk ada cara-cara untuk bisa itu untuk memakainya, bisa itu untuk memasaknya, bisa itu cara penggunaan. Yang dinamakan dengan teks prosedur. Jadi tentu kita mempelajari teks prosedur ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tentunya kita dalam melakukan sesuatu Fajri sangat berhubungan dengan prosedur. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik berarti mengakses informasi dan dengan model Discover, peserta didik dapat mengikuti mengidentifikasi alat bahan dan langkah-langkah pada video prosedur. Dua, peserta didik mengetahui pengertian tujuan dan jenis dari teks prosedur. Demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian diminta yang pertama akan mengakses sebuah informasi dalam sebuah video, kemudian informasi yang berhubungan dengan teks prosedur. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang pengertian, tujuan, dan jenis dari teks prosedur. Pak, kok buru-buru banget Pak, langsung pengertian, langsung ke tujuan, langsung ke jenis. Ini terpadu Pak. Nah, karena kita sudah mepet ke PAS. Jadi biar materi ini cukup sampai nanti kita sebelum PAS, dan di bulan-bulan ini kita akan ada banyak acara. Jadi biar pas materi selesai kita PAS. Oke? Oke. Semuanya HP-nya sudah dulu. Pak. Apa? Pak. Jadi gimana dulu? Tugas kalian, silakan simak isi videonya. Itu kan video tentang pembuatan minuman.
tadi? Langsung. Ulangi ya, saya ulangi ya. Silakan kalian pilih satu video. Tapi jangan sampai sama dengan video teman kalian yang di samping kalian. Tugas kalian adalah menyimak isi videonya. Kemudian kalian isi mulai dari topik yang dipilih, artinya minuman yang kalian pilih. Terus tujuannya apa? Membuat es doger misalkan di rumah, membuat es rendang di rumah. Terus alat yang diperlukan, silakan kalian tulis alat-alat yang diperlukan dalam video tersebut. Jangan lupa tulis juga bahan yang diperlukan. Tahu bedanya alat dengan bahan? Tahu. Coba apa Putri? Jelasin nih. Alat itu yang kayak gelas atau panci. Kalau bahan? Kalau bahan itu kayak serai. Terus kayak es. Nah itu kecil. Yang lain tahu ya perbedaan antara alat dan bahan. Kemudian yang terakhir, langkah-langkahnya kalian tulis apa Pak? Iya. Tujuannya membuat. Sudah semua? Silakan dibuka videonya. Kemudian ditulis isinya. Bisa buat tugas akhirnya. Sudah, tanggapannya. Kamu udah pakai? Oke, sudah semua? Sudah. Sudah belum? Ini apa lagi? Itu apa? Langsung gini Pak.
bisa. Kevin. Lagi Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Mulai dari awal. Iya tadi ya. Alat yang diperlukan gelas, kompor, mangkok, sendok, panci, teko, pisau, sawenan, kotak dan botol. Bahan yang diperlukan 150 gram tepung kue, 1,5 sendok makan tapioka, santan, 1,5 sendok makan tepung merah, 1,5 sendok satu setengah sendok teh garam, mentega, 700 ml air, jadi 500 dan 900 ml air, es batu, 2 daun pandan, warna hijau dan merah, 65 ml santan instan, sirup koko panas. Masukkan 150 gram tepung kue, 1,5 sendok makan tapioka, 1,5 sendok makan tepung beras, 500 ml air, 2 sendok makan, dan gula vanili. Perhatikan. Panaskan dan diaduk. Kalau namanya taruhnya di kotak yang di dalamnya ada pewarna hijau dan merah, dinginkan. Taruh 65 ml santan instan, 200 ml air, 1,5 sendok teh garam, 1 daun pandan, sepanci, panaskan dan diaduk. Keluarkan selendang mayang dari kulkas dan dipotong. Taruh es, sirup koko pandan, santan dan cap enak. Dan selesai juga es selendang mayang. Es selendang mayang pun siap disajikan. Sudah semua itu. Ya. Oke, coba mungkin di yang di benang mayang. Kalian perbandingan antara Ozil dengan si Kevin. Enggak apa-apa. Sama Ozil. Yang lain perhatikan. Namanya apa? Wadah kotak buat dan centong, pisau, dan gelas. Bahan-bahan yang diperlukan 120 gram tepung terigu, 1 SDN tapioka, 2 tepung beras, 500 ml air, warna hijau dan merah, 60 ml santan instan, 2 SDN gula, vanili, pandan, 2 ml air, 5 ml makanan lagi, es batu, sirup koko pandan, santan dan susu manis. Langkah-langkahnya. Langkahnya Pertama, pertama taruh tepung kue tapioka, tepung beras, air, gula dan vanili ke panci. Lalu taruh satu pandan lalu diputar sampai kental. Lalu
setengah garam adonan padat, lalu diaduk. Keluarkan adonannya lalu dipotong-potong. Lalu taruh es batu, sirup santan. Oke, terima kasih Ozi. Tepuk tangan buat Ozi. Sekarang yang dipotong, yang perempuan silakan dipotong. Alat. Apa oleh? Dipotong. Oke, perhatian semuanya. Satu gelas, 2 sendok, 3 salinan, 4 panci, 5 sendok. Bahan yang diperlukan: 1 air, 2 jahe, lada, terus lada, gula pasir, pala, kayu manis, kayu kecap, pandan, serai. Langkah-langkahnya: tuangkan air ke dalam panci. 2. Tuangkan jahe ke dalam panci berisi air. Tuangkan kapulana ke dalam panci. Tuangkan pala. Tuangkan lada. Tuangkan kayu manis. Diamkan sampai tercampur. Tuangkan gula pasir. Tuangkan putih. Tuangkan kayu kecap. Tuangkan pandan. Tuangkan serai. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Yang pernah cobain dipotong nggak ini? Rasanya gimana? Kurang gula kali. Saya harus jahe ya? Untuk mamanya. Bir potong ini walaupun namanya bir, tapi tidak mengandung alkohol. Itu mana saja. Bahkan warnanya sesuai seperti bir di zaman dulu, zaman Belanda. Bir potong itu salah satu minuman khas Betawi. Maksudnya apa itu? Hangat gimana? Manis. Di bawah, Pak. Oke, sekarang es doger. Siapa yang mau es doger? Kirana buatan Pak. Fadli, silakan. Es doger. Doger siapa es doger? Siapa es doger? Sama dua. Ayo yang bawa aja deh, dudukan. Apa gue bercampur kan? Iya, Maju. Alat-alat: mangkok, sendok, gelas, dan sendok. Bahan-bahan: nangka, gula, evaporasi, susu evaporasi, es batu. Langkah-langkah: yang pertama, hanya menuang jeli ke dalam mangkok. Tambahkan nangka ke mangkok. Tambahkan nasi. Tambahkan air gula.
ruang susu evaporasi mangkok, terakhir aduk dan tumbangkan es batu. Tambahkan es batu dan sudah deh. Sudah dia apa? Iya, sudah dicampur. Oke, ulang koordinat. Dapat segel. Dapat. Sekarang kalian buka lagi HP-nya. Balik lagi ke yang tadi. Sudah balik tadi? Ya. Silakan. Pilih menu materi. Pilih menu materi yang ini yang di bawah. Teks prosedur. Klik coba. Klik tanda panah. Buka teks. Sudah semua? Pilih materi di teks prosedur yang nomor 2 ini. Sudah semua? Kasih muncul nah, silakan dibaca materinya. Materinya dibaca dulu itu. Singkatkan dulu. Catat dong. Baca. Coba dapat sebutkan pengertian dari teks prosedur. Ya dapat. Adalah memberitahu yang mengenal tentang proses pembuatan sesuatu melakukan pekerjaan atau menggunakan kata. Nah, tidak dinamakan dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur itu tidak selalu cara-cara dalam membuat sesuatu, bisa juga dalam memakai sesuatu. Yang ini. Di teks prosedur itu tidak selalu dalam membuat makanan, bisa juga cara memakai sesuatu, penggunaan sesuatu, bisa juga berisi tentang instruksi, urutannya apa saja. Jadi teks prosedur itu tidak melulu tentang membuat
Alif, coba Alif. Tujuan teks prosedur apa Alif? Tujuan teks prosedur adalah Tujuan teks prosedur. Apa sudah dibuka? tujuan teks prosedur adalah memberitahu pembaca tentang proses pembuatan sesuatu, melakukan pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ya, dinamakan dengan tujuan teks prosedur. Jadi untuk memberitahu membaca pendengar tentang suatu proses pembuatan, suatu proses pekerjaan atau dalam penggunaan suatu alat. Ini dinamakan dengan tujuan teks prosedur. Berikutnya, jenis-jenis teks prosedur. Coba Alia. Jenis teks prosedur. Ada berapa Alia? Jenis teks prosedur teks prosedur sederhana, Ada. Ya, apa Alia? prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Oke, ada 3 ya Alia. Ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Berapa? Tadi. Teks prosedur sederhana itu isinya suatu langkah yang secara sederhana seperti tadi contohnya itu termasuk satu jenis teks prosedur sederhana yang sudah kalian lihat tadi video digital. Yang kedua, teks prosedur kompleks itu berisi banyak langkah dan tidak selalu urut dalam teks prosedur kompleks ini. Sedangkan teks prosedur protokol itu berisi langkah-langkah yang tidak rumit serta dapat dibolak-balik, artinya tidak urut. Nah, kalau sudah semua, coba yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini siapa? Yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini bahwa kita mulai dari apa, lalu teks prosedur itu apa, jenisnya ada berapa, tujuan teks prosedur itu untuk apa? Coba Eva, apa yang kita pelajari hari ini Eva? Yang kita pelajari hari ini adalah pengertian dari teks prosedur. Apa yang teks prosedur Eva? Pengertiannya adalah teks yang memberikan petunjuk atau petunjuk panduan atau ini atau seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Lalu kita hari ini juga belajar tujuan prosedur yang artinya adalah memberitahu pembaca tentang proses pembuatan sesuatu, melakukan pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Oke, apa lagi? Setelah itu hari ini kita juga belajar jenis teks prosedur. Dan jenisnya ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Oke, bagus. Coba lagi simpulkan pertemuan kita pada hari ini lagi.
Apa saja yang kita pelajari hari ini, Kodi? Kita belajar Oh, bahan-bahan dari cara nama kerja ya. dari suatu makanan. Oh. Kita belajar tentang Oke. Ini dia pertemuan kita pada hari ini, mulai dari kita menganalisis sebuah video, lalu pengertian dari teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan terakhir jenis teks prosedur. Yang sudah mencatat semua materinya, silakan kembali ke Google Sites tadi, kembali ke link tadi. Silakan pilih menu refleksi pembelajaran. Yang sudah mencatat, pilih menu refleksi pembelajaran. Oke. Kemudian isi nama lengkap kalian, kelas kalian, dan jawab pilih pertanyaan di bawahnya. Refleksi ya. Yang ini ya, refleksi pembelajaran pertemuan 1. Diklik, kerja itu. Yang ini nih, refleksi pembelajaran pertemuan 1. Silakan diklik. Di sebelah latihan. Nah, iya betul, Andi. Yang pertemuan 1 ini. Ya sudah, silakan diisi. Oh, ini sama tak? Dari semua. Ali, Danis, Fadli, Putri, Kirana, Najwa, Kevin udah ngisi. Ali, nah, yang sudah silakan dikemas-kemas barangnya. Ayo, lembarnya disimpan ya. Lembar buat sebuah teks prosedur itu menjadi kerangka kalian. Pakai disimpan, jangan sampai hilang. Lepas tadi, simpan, jangan sampai hilang. Gak usah, gimana dulu. Simpan ya. Yang belum itu, refleksinya yang sudah silakan dikemas-kemas barangnya. Kemas barang. Beda ya, beda.